This meeting is being recorded. Shalom, selamat pagi menjelang siang pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung Bapak Ibu Saudara GBI Tugu, jemaat sekalian. Selamat bergabung kembali pada ibadah Zoom pada siang hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus bisa selalu memberikan kesehatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita semua masih diberikan nafas kehidupan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada pagi hari ini menjelang siang saya mau undang Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam ibadah GBI Tugu Raya. Mari sama-sama kita siapkan hati, pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian bahwa hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya dalam hidup kami. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuat
percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau sembah-Mu, Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, hanya Kau Tuhan yang jadi kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, selamanya kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, selamanya kami akan mengandalkan Engkau Yesus. Haleluya, syukur bagi-Mu, oh ya Tuhan, ya Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di tempat yang maha tinggi, haleluya, hanya bagi-Mu, glory bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya Yesus, segala pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Kami mau puji nama-Mu Tuhan, kami mau sembah nama-Mu Yesus.
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah segala puji Tuhan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini kalau kami masih bisa beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing melalui ibadah Zoom meeting pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah pada siang hari ini itu semua oleh karena anugerah-Mu, kasih kuasa-Mu Tuhan mengalir mengikuti kami pada siang hari ini Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai demi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita di rumah masing-masing Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya yang bersukacita pada siang hari ini. Haleluya. Percaya ya, Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi Bapak Ibu Saudara. Kita semua selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ada amin, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah nama Tuhan yang selalu bertata dalam puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia.
dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Iya. Ada kuasa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersuka cita, tetap masih memuji nama Tuhan pada siang hari ini. Ada amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya, Tuhan bersatu, mengangkat panjinya, bersiap maju janganlah lelah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari semuanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Ada amin. Kemuliaan Tuhan tercurah. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lelah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah
Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ada amin ya. Tetap bersuka cita, tetap dalam hadirat Tuhan pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua Jemaat GBI Tugu Raya, masih Tuhan perkenankan untuk kita bisa mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Hari Broto. Mari kami siapkan hati, Bapak Ibu Saudara dan saya sama-sama menyiapkan hati. Kita bersambut firman Tuhan pada siang hari ini. Ya Yesus. Ku siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu. Saat ini kami mau sujud Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ini biarlah curahan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yesus. Siapkan hati kami Tuhan. Hatiku untuk dengar firman-Mu. Saat ini kami mau sujud Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu. Saat ini biarlah curahan Roh Kudus Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
siapkan hati kami Tuhan, masuk dalam firman Tuhan pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini Bapa. Kalau saja kami masih bisa menerima sebagian daripada firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ari Broto Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap firman Tuhan yang dibawakan, firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, biar menjadi firman yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Firman yang selalu menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Selalu menjadi pribadi yang selalu positif Tuhan, selalu menjadi pribadi yang baik, dan selalu lebih baik lagi Tuhan hari demi hari Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan pada Bapak Pendeta Ari Broto. Shalom. Suaranya agak ini ya, ada gemuruh ya, ada di sini suaranya bergema ya. Iya. Iya. Di sini juga penerimaannya juga agak ini. Coba nyambung itu. Shalom Novel. Shalom. Iya, kedengeran, suaranya jelas. Jelas ya. Iya. Tapi suaranya saya feedback, suara saya feedback kemari. Di sini sih enggak. Di sini sih jelas enggak feedback. Yang lain Bapak Ibu Saudara, untuk penerimaan dari Pak Ari bagaimana ya? Yang suaranya bagus boleh jempol boleh. Shalom semua. Gimana suara saya? Yang dengar suara saya bisa kasih jempol. Oke, Bu Lucy dengar. Oma Marnece bisa kedengeran suara Pak Ari? Boleh jempolnya kalau kedengeran suara Pak Ari. Kasih kode jempol kalau benar ya. Oke. Iya. Baik, silakan Pak Ari boleh dilanjutkan. Ya, baik Bapak. Aduh, saya cuma suaranya di gimana ya? Udah jelas. Suara Pak Ari jelas di kita. Ya, baik Bapak Ibu. Shalom. Ya, tema kita pada hari ini adalah seberapa besar iman saudara. Sebesar apa iman saudara? Sebelumnya kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat
yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, maka pada umumnya kita telah percaya dan beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Semua orang Kristen kalau ditanya apakah saudara beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jawabannya adalah ya, saya beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal itu dikenal sebagai iman dalam kaitannya dengan pengakuan terhadap ketuhanan Yesus dalam kehidupannya. Jadi kalau kita percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun ada jenis iman yang berkaitan dengan keyakinan atas kepercayaan terhadap mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, dalam perikop bacaan Alkitab kita tadi, kita dapat belajar dari seorang perwira Kapernaum. Ada beberapa pelajaran rohani yang bisa kita dapatkan dari kisah tersebut berkaitan dengan kualitas iman yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Agar apa? Agar mukjizat dapat selalu terjadi dalam kehidupan kita. Pelajaran-pelajaran apa yang kita dapat dari kisah tersebut antara percakapan perwira tadi dengan Tuhan Yesus mengenai iman dari perwira tadi? Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Yang pertama adalah pada ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Jadi pelajaran yang pertama yang kita dapat petik dari kisah ini adalah iman harus disertai dengan kerendahan hati. Iman harus disertai dengan kerendahan hati. Perwira ini tidak peduli dengan pangkat dan kedudukannya. Dia seorang perwira tinggi, tapi dia nggak peduli dengan pangkat dan kedudukannya. Demi sebuah mukjizat, maka dengan kerendahan hati, dia datang kepada Yesus. Untuk apa? Memohon kesembuhan untuk hambanya. Bahkan bukan untuk dirinya, tetapi untuk hambanya. Dia datang memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan, hambaku
Hambaku, di ayat yang ke-6, Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Dia memohon kepada Yesus, dia bercerita, dia menceritakan apa yang dialami oleh bawahannya. Karena sakitnya bawahannya itu menderita, hambanya itu menderita. Dan dia memohon kepada Yesus dengan kerendahan hati. Padahal dia seorang perwira tinggi, dia nggak peduli dengan pangkatnya, dengan kedudukannya. Bisa jadi dia ada orang yang mencemooh dia dan merendahkan dia, tapi dia nggak peduli. Dia tetap datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Karena apa? Karena imannya luar biasa. Jadi iman yang luar biasa harus disertai dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati sangat penting. Kerendahan hati itu sangat penting. Dan kerendahan hati itulah yang dihargai oleh Tuhan Yesus. Sehingga kemudian menghasilkan mukjizat dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita rendah hati, kerendahan hati kita itu dihargai oleh Tuhan, dan mukjizat akan nyata dalam kehidupan kita. Apa permasalahan Bapak, Ibu, Saudara? Datang kepada Yesus Tuhan dengan kerendahan hati. Ceritakan semuanya kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangankan untuk masalah Bapak, Ibu. Perwira ini bukan untuk masalahnya. Datang kepada Yesus. Tapi untuk permasalahan hambanya yang sedang sakit, itu pun dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena iman dari perwira ini yang disertai dengan kerendahan hati. Itu pelajaran yang pertama yang dapat kita petik dari kisah percakapan perwira Kapernaum ini dengan Tuhan Yesus. Lalu pelajaran yang kedua yang dapat kita petik adalah ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu, jadi di ayat ke-7 Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Di ayat ke-7 Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi di ayat ke-8 apa kata perwira tadi? Jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja Tuhan, sepatah kata saja, maka aku percaya hambaku itu akan sembuh, kata perwira tadi. Keyakinan akan kuasa Yesus membuat perwira ini berkesimpulan bahwa hanya dengan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Sepatah kata dari siapa? Sepatah kata dari Tuhan Yesus. Perwira ini sangat yakin dengan kata-kata Yesus yang sangat berkuasa, yang penuh kuasa. Sehingga dia hanya mengharapkan satu kata saja, sepatah kata saja, dan ia yakin itu akan menyembuhkan hambanya. Jadi pelajaran kedua yang kita dapat petik adalah iman harus disertai dengan keyakinan penuh. Iman harus disertai dengan keyakinan penuh. Sebab Alkitab berkata apa? Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan sesuatu apapun, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita bilang beriman tapi kita bimbang, ya repot. Contoh pada saat Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus minta diajak Tuhan untuk berjalan di atas air. Petrus percaya? Percaya. Tapi begitu dia menginjakkan kaki di air, dia mulai bimbang. Dan akibatnya apa? Karena kebimbangannya, dia tenggelam. Ya kan? Untung ada Tuhan Yesus di situ yang siap menolong Petrus. Jadi orang yang bimbang tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Makanya iman harus disertai dengan keyakinan penuh. Seperti perwira ini, dia yakin sekali akan kuasa Yesus. Bahkan dengan satu kata saja. Maka perkataan itu akan penuh dengan kuasa dan mendatangkan mukjizat. Sekali lagi, pelajaran kedua yang dapat kita petik dari kisah ini adalah iman harus disertai dengan keyakinan penuh. Lalu yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik, ayat yang ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang
prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Perwira ini memberikan gambaran tentang kepatuhan seorang prajurit untuk melakukan perintah dari atasannya. Dia sangat tahu tentang kepatuhan dan hormat kepada perintah dari seorang atasan. Jadi pelajaran ketiga yang dapat kita petik adalah iman harus disertai dengan kepatuhan. Kalau di dalam keprajuritan, di dalam militer, itu ada yang namanya sumpah prajurit. Kalau komandannya suruh A, ya harus lakukan A. Komandannya suruh lakukan B, ya harus lakukan B. Kalau komandannya suruh lakukan A, maka prajuritnya melakukan hal yang berbeda, yaitu melakukan B, maka itu dianggap menentang perintah atasan. Dan itu ada hukumnya. Jadi semua prajurit tahu bagaimana cara menghormati dan patuh akan perintah atasan. Dia sangat tahu kepatuhan dan hormat kepada perintah dari seorang atasan. Perwira ini percaya jika dia patuh kepada perintah Tuhan Yesus, maka kesembuhan pasti terjadi. Jadi dia patuh kepada perintah Tuhan, dia mau taat kepada perintah Tuhan, dia mau patuh kepada perintah Tuhan, karena dia menganggap Tuhan adalah pimpinan tertinggi bagi dirinya. Di ayat yang ke-13, Tuhan Yesus menyuruh perwira itu pulang, ya kan? Di ayat yang ke-13, lalu Yesus menyuruh, berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tuhan menyuruh perwira itu pulang, dan apa yang dia yakini akan terjadi. Perkataan Yesus dipegang oleh perwira ini, dan kemudian mukjizat kesembuhan terjadi pada hambanya. Saudara, sekarang ini pandemi semakin nggak jelas. Ya. Pandemi virus corona ini semakin nggak jelas. Penularannya pun juga semakin nggak jelas. Virusnya pun juga berkembang biak dan bermutan. Ada varian-varian baru. Kalau saya lihat, ya ini menurut saya, cara penularan virus COVID ini agak aneh. Dia berbeda dengan virus-virus yang lain. Dia berbeda dengan virus flu. Dia berbeda dengan virus yang lain-lain. Dia cara penyebarannya kalau saya lihat seperti setan menyebarkan virus dosa. Jadi begini, setan atau iblis, dia tidak akan mengejar orang-orang yang ada di tempat-tempat pelacuran. Dia tidak akan mengejar orang-orang yang ada di tempat judi. Dia tidak akan mengejar orang-orang yang ada di tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, nightclub, dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka udah berkubang dalam dosa. Ngapain dikejar? Kan tujuan setan ngejar orang itu untuk menjatuhkan ke dalam dosa. Maka yang dikejar oleh iblis atau setan adalah orang-orang yang hidup dengan menjaga kekudusan. Orang-orang yang hidup kudus, orang-orang yang menjaga kekudusan hidupnya, itu yang dikejar oleh setan. Untuk apa? Untuk ditarik jatuh ke dalam dosa. Iblis mencari celah, ya kan? Karena memang manusia pasti punya kelemahan dan punya kelengahan. Satu saat bisa saja dia lengah. Nah, di dalam kelengahan itu setan masuk dan menarik orang yang menjaga kekudusan hidup itu untuk jatuh ke dalam dosa. Itu cara setan bekerja. Kalau saya lihat virus corona mirip. Saya perhatikan orang-orang yang hidupnya sembrono, sembarangan, tidak menjaga kebersihan, tidak menerapkan protokol kesehatan, berkumpul tanpa menggunakan masker, tanpa menjaga kebersihan. Justru mereka aman-aman aja tuh. Ya ada yang kena sih, tapi sedikit jumlahnya. Yang banyak kena justru orang-orang yang menjaga hidupnya bersih. Menerapkan protokol kesehatan, justru kena, bahkan sampai mati. Saya jujur bingung juga gitu. Makanya untuk menangkal virus yang seperti setan ini, cara kerjanya maksudnya, kita harus punya iman yang luar biasa di dalam Kristus. Amin.
Kita harus punya iman yang luar biasa. Iman yang disertai dengan kerendahan hati, iman yang disertai dengan keyakinan penuh akan kuasa Kristus, dan iman yang disertai akan kepatuhan akan perkataan Kristus. Dengan hal ini, kalau kita melakukan ini, maka saya percaya imunitas kita akan terjaga karena darah Kristus yang memvaksin kita. Karena terbukti orang-orang yang sudah divaksin bisa kena virus lagi, apalagi virus varian baru yang dari India. Sebagian orang-orang di India yang mati karena virus varian baru adalah orang-orang yang sudah divaksin. Udah divaksin. Terinfeksi virus corona varian baru. Dan akhirnya mati. Itu Sungai Gangga saat ini penuh dengan mayat-mayat. Mayat-mayat yang ngambang. Tempat-tempat kremasi sudah nggak bisa menampung lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan yang punya iman luar biasa, kita selalu datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Kita selalu datang dengan iman yang penuh dengan keyakinan penuh akan perkataan Tuhan. Dan kita juga datang kepada Yesus dengan iman yang disertai dengan kepatuhan akan perkataan Yesus. Maka percayalah, darah Kristus yang akan memvaksin kita. Siapa yang bisa melawan darah Kristus? Virus apa yang bisa melawan darah Kristus? Enggak ada. Jadi percayalah. Tapi bukan berarti terus kita hidup sembrono. Bukan berarti terus kita sok-sokan. Enggak. Ya. Tetap kita harus berhikmat. Kalau memang kita harus menerapkan protokol kesehatan, ya terapkan. Tapi yang pertama adalah percaya dan beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jadi dunia ini apa ya? Satan is covering this world. Apa namanya? Dia menudungi, dia melingkupi, dia menguasai dunia. Setan atau iblis itu sudah menguasai dunia. Kalau kita lengah, ya sudah. Tapi kalau kita terus kuat di dalam Kristus, maka kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Miliki iman yang luar biasa, yang disertai dengan kerendahan hati, artinya iman yang tulus. Miliki iman yang disertai dengan keyakinan penuh akan perkataan Kristus, akan firman Tuhan, dan miliki iman yang disertai dengan kepatuhan atau ketaatan akan firman Tuhan. Dari renungan kali ini, pertanyaannya adalah, how big is your faith? Seberapa besar atau sebesar apakah iman saudara? Sebesar apakah iman kita? Mari kita introspeksi ke dalam diri kita, kita berkaca kepada diri kita. Seberapa besar sih iman yang sudah kita miliki? Tapi yang pasti, iman yang besar mendatangkan banyak mukjizat dalam kehidupan orang percaya. Amin untuk firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Adi Broto. Tuhan memberkati, Pak. Kiranya kita semua yang hadir di tempat ini diberkati Tuhan. Mari miliki iman, karena iman itulah yang akan memberikan kita kekuatan dalam hidup ini. Ya. Amin. Sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar tadi, bahwa iman itu harus ada dalam hidup kita sehingga kita boleh bertumbuh, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Dan kita percaya bahwa iman itulah yang membawa keselamatan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan kita sekaligus untuk dalam doa buat ibadah kita. Kita angkat dulu satu pujian.
Ya Tuhan, percaya. Ya Tuhan, ajarlah agar ku dapat memahami rancangan-Mu di dalam hidupku, hingga ku mengerti masalah yang terjadi. Bapa di surga mengasihi. Kita nyanyikan dari atas. Ya Tuhan, ajarlah. Ya Tuhan, ajarlah agar ku dapat memahami rancangan-Mu di dalam hidupku, hingga ku mengerti masalah yang terjadi. Bapa di surga mengasihi. Kini ku tahu Bapa mengasihi segala perkara. Tuhan punya rencana, kebaikan yang ku terima itu yang ku perlu. Bapa di sorga peliharaku. Biarlah pada saat ini saudara-saudara kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh mohon supaya kita mengerti akan rencananya dalam hidup kita. Kita percaya ketika kita sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan, kita lebih mengasihi Tuhan, kita lebih diberkati Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Haleluya. Kini ku tahu Bapa, kini ku tahu Bapa mengasihi segala perkara. Tuhan punya rencana, kebaikan yang ku terima itu yang ku perlu. Bapa di surga peliharaku. Kini ku tahu, kini ku tahu Bapa mengasihi segala perkara. Tuhan punya rencana, kebaikan yang ku terima itu yang ku perlu. Bapa di surga peliharaku, kebaikan yang ku terima itu yang ku perlu. Bapa di surga peliharaku. Bapa di surga, Bapa di surga peliharaku. Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, buat kasih setiamu bagi setiap kami. Kami sungguh merasakan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun bahkan berganti tahun. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi saat ini sudah setahun lebih, kami rasakan Tuhan suasana yang demikian rupa, sehingga membatasi untuk kami boleh datang kepadamu dalam kegiatan ibadah kami di gereja. Namun pada saat ini kami boleh bersyukur kami bisa datang kepadamu memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu lewat ibadah online yang kami adakan ya Bapa. Dan olehnya Engkau berkati kami semua. Semua yang turut ambil bahagian di dalam pelayanan saat ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ari Broto ya Bapa, menjadi alat di tangan Tuhan.
semangat yang baru, pengurapan yang baru senantiasa turun atasnya. Berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan lainnya, worship leaders, juga buat Tuhan pemain musik, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan tolong kami ya Bapa, supaya sungguh kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Berkati kami ya Bapa di sorga. Tuhan memimpin kami. Kami rindukan Tuhan Roh Kudus selawat setiap kami. Di setiap rumah kami masing-masing yang turut ya Bapa di dalam ibadah saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua. Mungkin ada yang di dalam keadaan lemah, Tuhan jamah. Tuhan memberikan kekuatan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan pimpin kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa juga saat ini buat hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati ya Bapa. Pakai setiap hambamu menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan. Setiap anak-anak Tuhan boleh terus bertumbuh. Bahkan mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Menjadi garam dan terang bagi wilayah sekitarnya. Bagi kota di mana kami berada. Kami boleh menjadi terang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami berdoa juga buat pemerintahan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong di mana saat ini banyak masalah yang terjadi saat-saat ini. Biarlah ajar kami mengerti ya Bapa. Supaya kami boleh lebih mengasihi Tuhan. Bahwasanya kami tahu bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan tolong ya Bapa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan di tengah pandemi yang ada, yang positif Tuhan jamah sembuhkan dari COVID. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan pulihkan ekonomi di negeri ini ya Bapa. Dan kiranya kesejahteraan boleh dapat kembali dirasakan oleh seluruh warga masyarakat bangsa di negeri ini. Kami berdoa kiranya Tuhan lindungi kami. Kiranya Tuhan pimpin kami. Roh Kudus dengan kasih kuasa-Mu Bapa menjamah setiap kami, menjamah warga masyarakat bangsa di negeri ini. Supaya mereka juga memiliki kasih Kristus ya Bapa. Saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam kehidupan kebersamaan. Di dalam wadah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 NKRI. Kami sungguh Tuhan menjadi warga masyarakat yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Toleransi terhadap suku, agama dan ras. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih konflik di Palestina dan Israel Tuhan tolong. Kiranya Bapa di sorga kami percaya Tuhan yang memberikan terbaik. Rencana Tuhan yang Kau nyatakan bagi Tuhan seluruh warga masyarakat. Bahkan seluruh Tuhan umat manusia di muka bumi ini. Supaya mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Saat ini kami boleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu dituntut untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bapa tolong kami, mampukan ya Bapa untuk senantiasa berada di dalam kasih-Mu. Kami boleh bersama-sama senantiasa memiliki kasih satu dengan yang lainnya. Bahkan kami juga boleh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sehingga kami boleh dipersiapkan diri kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan semakin sukar ini. Kami tetap teguh di dalam Tuhan. Dengan iman yang teguh ya Bapa. Kami dipulihkan Tuhan. Ketika kami percaya dengan sungguh, maka ada kuasa mukjizat dinyatakan. Terima kasih, inilah doa kami Bapa. Berkati pemerintahan Jokowi, Tuhan tolong pimpin ya Bapa. Biarlah Tuhan tolong semua Tuhan. Jajarannya para menteri yang bekerja. Oh Tuhan, pemerintah pusat dan daerah, semua dijamah Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Melakukan segala tugas-tugas sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami rindu negara bangsa kami dipulihkan. Menjadi bangsa yang sungguh mengenal Tuhan dan diberkati Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan ibadah Zoom saat ini, Tuhan tolong kami. Supaya kami sungguh memiliki kerinduan di dalam ibadah kami ya Bapa. Oh ke depannya kami boleh lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan bersama-sama setia untuk Tuhan dapat di dalam ibadah kami ya Bapa. Dapat menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua saat ini. Semua yang sudah boleh hadir, yang sudah bersama-sama ya Bapa. Oh turut ambil bagian, Tuhan berkati. Yang bergabung Tuhan semua diberkati Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami ya Bapa. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa.
Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih, saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh percaya dengan iman yang teguh, bahwasanya Tuhan adalah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberikan kekuatan di tengah-tengah masalah yang ada. Dan hari ini terimalah berkat anugerah damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa di sorga, di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua saudara di rumah katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dengan demikian maka berakhirlah acara ibadah kita. Saudara-saudara, kami bersyukur saudara masih dapat bergabung ya dalam ibadah saat ini. Tuhan memberkati buat semua keluarga yang sudah boleh bersama-sama duduk. Sejak tadi puji-pujian kita naikkan, bahkan sampai firman Tuhan kita boleh terima, dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Terima kasih Pak Ari Broto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Keti sekeluarga. Terima kasih buat Ibu Purba sekeluarga, Ibu Salma. Tuhan, terima kasih juga buat Ibu Aicin sekeluarga, buat Nina sekeluarga, juga buat Ibu Sofi dan Ibu Yoke. Terima kasih buat Ibu Lucy. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Marnece. Tuhan memberkati buat Oma Sianturi. Tuhan juga memberkati Rafael. Tuhan memberkati Nia. Tuhan juga memberkati, dan juga Ibu Neti. Tuhan memberkati. Haleluya. Semua kita yang sudah boleh hadir, kita percaya kita diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Dan sampai ketemu minggu depan, kita boleh bersama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online seperti saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat Salam hari sehat Minggu. selalu. Tuhan memberkati. Dah.